Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Kambing bulan Juni tahun 2022. Kisah asmara, hoki, rezeki, karir, bisnis semua ya. Kita langsung ke kehidupan Shio Kambing. Shio Kambing, ada sebuah kekecewaan yang kalian akan hadapi ya di bulan Juni nanti. Rupanya kekecewaan tentang cinta, tentang hubungan asmara, tentang hubungan rumah tangga. Sekali lagi jangan khawatir ya dengan sebuah kekecewaan atau bacaan buruk dari bacaan tarot ya. Karena sekali lagi tarot bukanlah ramalan. Bacaan tarot bukanlah ramalan yang di bulan Juni pasti akan terjadi. Tarot adalah bacaan tanda-tanda ya, rambu-rambu, traffic light atau bisa kalian sebut GPS ya kalau zaman sekarang. Di GPS tuh udah ketahuan nih di depan ada jalan belok. Kita bisa, atau di depan ada jalan berlubang, atau sering malah ditunjukin ada kecelakaan di depan. Nah, kita mau lewat apa enggak? Kita bisa prediksi seperti itu, bisa antisipasi seperti itu supaya tidak terjadi. Shio Kambing ini ada kekecewaan terjadi di dalam kisah asmara karena beberapa kekasihnya beberapa Shio Kambing, kekasihnya akan melakukan perjalanan atau pergi keluar kota atau pindah kerja atau pisah ya. Itu ya, pisah ranjang ya, beberapa mungkin ya Shio Kambing akan terjadi seperti itu. Makanya diperlukan keputusan yang tegas, tetapi kalian harus memutuskannya dengan penuh cinta. LDR sebetulnya bukan sesuatu yang buruk kalau itu duitnya banyak ya, karena bisa pulang setiap hari atau 3 hari sekali. Pesawat toh cuman sejam 2 jam kan di seluruh Indonesia. Tetapi itu bisa menjadi masalah kalau gajinya sedikit ya. Nggak cukup untuk pulang pergi tiap sehari, 2 hari, 3 hari sekali atau setiap minggu ya. Jadi itulah permasalahan yang nanti akan terjadi ya Shio Kambing ya. Akan ada kekecewaan. Jadi kalian persiapkan hatimu sehari sekarang. Kalaupun bisa ya dihilangkan ya atau dieliminir nih kejadian ini. Kalian bisa berunding berdua kalau memang akan ada perpisahan atau akan ada kekasihmu yang bepergian, akan ada pekerjaan di luar kota, akan ada mutasi. Selesaikanlah dengan baik-baik, dengan rasa cinta supaya kekecewaanmu tidak ada, supaya kekecewaanmu tereliminir. Kalian bisa persiapan ikut ke sono, ikut diboyong ke sana ya. Atau kalian pindah kerja, jadi persiapan dari sekarang kalian pindah kerja, karena tampaknya sih kalau ada The Fool di sini pekerjaan akan bagus ya, di rezekinya juga akan bagus. Begitu ya, semoga kekecewaan itu bisa membuat kalian lebih kuat. Jadikan itu sebagai ujian kalian berdua. Kita lanjutkan dengan rezeki Shio Kambing. Bagaimana rezeki Shio Kambing? Rezeki Shio Kambing tampaknya ini adalah mayor ya, ini kartu mayor, ini juga kartu mayor ya, dan di sini ada kelimpahan duit. Tampaknya dalam rezeki tidak ada masalah, dan di sini pekerjaanmu kalian dimutasi atau dipindah kerjakan di tempat yang basah ya, tempat yang bagus, tempat yang basah bukan laundry ya atau cuci piring ya, itu basah beneran itu. Ini adalah tempat yang menghasilkan duit banyak ya. Perubahan yang terjadi saat ini, kalian akan di bulan Juni nanti akan dipindahkan ke suatu tempat yang indah, yang bagus, sehingga kalian bisa mendapatkan rezeki atau mendapatkan duit yang cukup banyak. Begitu ya rezeki Shio Kambing, nikmati, itu bagus sekali ya. Ini 3 mayor. Mayor itu adalah kartu takdir ya. Jadi yang hanya cukup kalian perbaiki adalah
Jangan sampai kalian menghambur-hamburkan duit, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Pemasukan sebesar apapun kalau pengeluarannya besar juga ya habis ya. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kita lanjutkan untuk karir dan pekerjaan dari Shio Kambing. Kenapa banyak kekecewaan ya Shio Kambing ya di bulan Juni ini ya Shio Kambing ya. Jadi bila kalian nanti terus tetap mempunyai kesusahan begini ya, ini bijaksana dalam menyikapi bacaan ya. Ini adalah general reading, energinya kolektif dari semua Shio Kambing. Bila masih mengalami kekecewaan atau takut dengan sesuatu kekecewaan yang akan terjadi, kalian bisa personal reading ya. WA saya ada di deskripsi ya, kalian bisa WA ke saya. Shio Kambing, karirmu ada kesempatan sebenarnya, tetapi itu menyebabkan kalian kecewa karena tampaknya perjalanannya cukup ada yang menyulitkan kalian ya. Ada yang tidak rela jabatan itu ada di tangan kalian. Jadi ada yang semacam menjegal atau memperebutkan secara tidak adil kedudukan kalian ya Shio Kambing ya. Usaha kalian atau pekerjaan kalian, amanah yang diberikan kalian itu ada yang tidak suka dan kemudian menjegal ya. Ada saja ya orang-orang seperti itu ya. Saya pikir dulu hanya di sinetron saja ya. Ada orang yang menjegal pekerjaan temennya yang iri karena iri ya. Ternyata memang jika ada kehidupan nyata tuh benar-benar terjadi ya. Saya pernah beberapa kali mengalami kasus kayak begini ya. Yang dijegal kliennya, difitnah temennya. Padahal temen baik ya, yang kemudian dia diolok-olok atau dijelekkan, diskreditkan sampai keluar kerja pun ada ya. Jadi itu memang terjadi kehidupan seperti ini. Kalian bisa konsultasi ya. Ini Shio Kambing, kalian kekecewaannya memang besar, tetapi berjuang terus ya Shio Kambing. Jangan menyerah, karena bakal ada yang menolong kalian ya Shio Kambing. Jangan menyerah dan kalian harus bisa mencapai karir itu, pangkat itu, kedudukan itu, apapun beratnya, apapun rintangannya. Jangan menyerah, karena kalau kalian menyerah saat ini, mereka akan tertawa dan menang ya. Kalau kalian mau menyerah saat ini, kemungkinan kalian akan mendapatkan trauma yang berat dari sebuah kejadian itu, mendapatkan mental block ya, bahwa kalian akan dihambat terus oleh orang-orang di dalam kemajuan diri kalian. Begitu ya Shio Kambing, seharusnya teruslah berjalan ya, jangan khawatir, teruslah berjalan, akan ada yang menolong. Kita lanjutkan ke dunia bisnis dan perdagangan. Dunia bisnis dan perdagangan adalah dunianya para wirausaha, wira swasta, dan pengusaha ya. Kontraktor, bisnismen, pialang saham, broker, mediator, atau apapun ya, pemilik toko, penjual beras, penjual bakso. Selama dia tidak digaji oleh orang lain, dia adalah pengusaha ya. Di sini para pengusaha harus sensitif terhadap keadaan atau perubahan perilaku konsumen, perubahan perilaku customernya, perubahan perilaku kliennya, karena akan ada beberapa yang berusaha untuk memindahkan pekerjaan mereka ke tempat lain. Jadi kalian harus bahu-membahu, sekantor, seperusahaan, semua harus satu visi dan bisa merangkul, atau semua tim bisa mewujudkan atau mengidentifikasi keinginan pelanggan kalian itu, mengidentifikasi harapan customer kalian ya,
mengetahui harapan-harapan apa dari customer, dari pelangganmu supaya mereka tidak lari ya. Jadi kumpulkan semua data, kumpulkan semua informasi, kemudian kreatiflah, bertindaklah secepatnya yang paling baik dengan sebuah klien, seorang customer atau relasi bisnis, mitra bisnis adalah anggap dia keluarga ya. Itu akan menyebabkan kalau dia akan pindah atau apa, dia akan mengabari kita, dia akan memberitahu kesalahan-kesalahan kita. Lebih baik mendapatkan customer atau klien yang ngomel-ngomel dan sering komplain segala macam ya, karena itu adalah tanda bahwa dia masih mengharapkan kita, masih menyayangi kita. Alangkah kacaunya kalau kita mendapatkan seorang customer, relasi bisnis atau klien yang tanpa ngomong-ngomong kecewa dengan kita langsung dia pergi ke orang lain. Berarti sudah hilanglah, putuslah hubungan kita, putuslah harapan kita. Bisa dimengerti ya. Jadi lebih baik klien, customer yang cerewet marah-marah kepada kita itu lebih baik. Itu tandanya mereka masih berharap kita memperbaiki diri kita, daripada mereka diam-diam dan pergi ke orang lain atau pergi ke kompetitor kita. Begitu ya untuk retail bisnis, untuk retail eceran, pedagang online dan yang lainnya juga seperti itu ya. Identifikasi keinginan perubahan perilaku customer kalian, konsumen kalian supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan mereka lari ya. Kalian harus mengetahui sinyal-sinyal itu. Begitu ya, kita akan lanjutkan ke Siu Kambing, keluarga Siu Kambing. Bagaimana keluarga Siu Kambing? Ada Six of Autumn, ada Four of Spring, Grateful You Have Mass, ada The Hermit, ada Tree of Winter, tampaknya Siu Kambing. Ada harapan yang akan tercapai. Apa yang kalian perbuat, istilahnya ini akan terjadi hukum law of attraction, hukum tarik menarik. Aksi kamu adalah reaksi yang seimbang dari dirinya, dari pasangan kalian. Bila aksimu baik, maka reaksinya juga akan baik. Ya, bila aksimu buruk, maka reaksinya akan buruk. Inilah hukum tarik menarik ya, hukum sebab akibat. Bahwa jika kalian ingin merubah seseorang, maka lakukan dengan tindakan kecil dari kalian. Bila aksimu baik, seperti perubahan yang lupa bikin kopi ya, misalnya ada istri yang ingin suaminya berubah, ingat-ingat apakah kalian tidak lupa bikin kopi buat dia setiap hari? Apakah kalian tidak menyiapkan bajunya? Zaman sekarang memang agak rumit ya, karena seorang istri sudah tidak mau lagi menyiapkan kopi kepada suaminya, tidak mau menyiapkan baju mandi suaminya, tetapi kadang pembantulah yang menyiapkannya ya. Zaman sekarang memang agak rumit, jadi perubahan itu memang harus kita sikapi dengan baik ya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang hubungan suami istri ada seperti hubungan bisnis saja, hubungan transaksional ya, bukan transaksional ya. Hubungan transaksional saja, karena apalagi kalau istrinya bekerja dan pendapatannya lebih gede, wah lebih kacau itu. Karena ngapain aku bikinin kopi buat dia, gajiku lebih gede, aku bisa bayar orang. Nah ya gitu ya, ngapain aku bisa kerja sendiri, aku sibuk kerja kok, mau suruh nyiapin enak sekali laki-laki kan, kadang begitu ya. Nah itu adalah perubahan
sosial ya, perubahan tingkah laku sosial yang terjadi. Semakin maju, semakin kaya, semakin dapat duit seorang wanita, perubahannya akan terjadi karena egonya muncul ya. Begitu ya Siu Kambing, apa yang kamu lakukan baik akan kembali baik. Jadi bukan tidak ada masalah sih di dalam keluarga ini. Semua baik-baik saja dan keromantisan berjalan dengan cukup indah. Yang bermasalah hanya keluarga ya. Keluarga kalian ada yang bersikap dingin, kemungkinan waktu lebaran kalian di sana, keluarga yang di sana ada beberapa yang merasa diperbudak ya. Semuanya datang makan minum tidak bantu nyuci. Jadi tuan rumah yang berada di sana selain orang tua, kalau orang tua sih ya nggak apa-apa. Orang tua pasti memaklumi dan dia senang melakukan nyuci buat anaknya, itu seneng saja. Tetapi ipar atau adik-adik yang merasa diperbudak, akhirnya mereka yang datang tamunya begitu banyak, mereka yang menjadi tuan rumah yang harus nyuci, ngepel, menyiapkan makan dan sebagainya, rasanya capek juga ya. Itu yang kebekuan itu yang harus dicairkan ya dari keluarga besar kalian. Kalau pasangan Siu Kambing baik-baik saja, apa yang kalian berbuat baik akan menjadi baik. Kita lanjutkan ke Siu Kambing yang berpasangan tetapi belum menikah. Siu Kambing yang berpasangan tetapi belum menikah, ada The Lover di sini dan The Magician di sini. Tampaknya akan ada sebuah keindahan yang kalian dapatkan ya. Gayung bersambut, apa yang kalian rencanakan diaminkan atau disetujui oleh pasangan kalian. Dan itu nampaknya akan adalah hal yang indah buat kalian ya para Siu Kambing. Seyogianya lah kalian membuat suatu rencana yang lebih indah atau kejutan-kejutan buat pasangan kalian supaya cinta kalian lebih erat ya. Mereka cinta membutuhkan kreativitas ya. Kalau kalian sejam, 2 jam, 3 jam pacaran hanya ngobrol aja ya, lama-lama emang bosen ya. Ya bermain bersama gitu ya, maksudnya bikin game-game atau mengadakan acara apa ya, supaya kebosanan itu tidak terjadi di antara kalian ya. Cintamu lagi tumbuh dan terus tumbuh ya. Pelajari dia lebih mendalam, tampaknya dia lebih ingin dimengerti ya saat ini. Jadi usahakanlah untuk kalian mengerti pasangan kalian. Kita melanjutkan ke jomblo dan single parent. Jomblo dan single parent, apa kabarmu di sini? Klien saya, subscriber saya, rupanya itu sedikit yang jomblo ya. Sedikit yang single parent juga. Jadi yang komen tentang asmara itu jarang ya. Yang komen tentang asmara itu sangat jarang. Hingga saya memang tidak terlalu membahas dalam untuk jomblo dan single parent ya. Kadang-kadang hanya kulit-kulitnya saja, karena memang jomblo dan single parent komennya sangat jarang. Yang kebanyakan ya di rezeki ya, rezeki pekerjaan itu yang banyak. Tapi untuk hubungan asmara single parent, apalagi yang single, itu sedikit karena memang subscribernya rata-rata umurnya 25 tahun ke atas, 22 ya. Yang di bawah 22 itu sedikit sekali, cuma 5% kali ya. Single dan single parent, jangan biarkan masa lalumu menggenggammu, jangan biarkan masa lalumu mengganggu kehidupanmu. Hiduplah baru, dan sekarang ini saatnya kalian untuk beraksi. Saatnya kalian untuk memulai hidup baru lagi. Satu saat yang indah di bulan Juni ini adalah kalian nanti akan bertemu dengan orang-orang baru. Beberapa orang-orang lama yang sekarang menunjukkan tanda-tanda cinta ya.
Ada juga yang sahabat yang beralih menjadi mesra ya. Jadi sio kambing lihat sahabatmu yang sekarang ini lebih perhatian nanti di bulan Juni ya. Lebih perhatian, lebih intens datang, itu dia menunjukkan tanda-tanda cinta. Salam sahabat Tutu.